Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada awal video kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan lihat kurang lebih ada 4 saham yang akan kita bahas pada video hari ini. Untuk IHSG, hari ini ditutup positif ya teman-teman. Plus 0,09%, sempat menyentuh area low di 6781 sebelum akhirnya ditarik pada saat closing hingga akhirnya bisa closing di area 6833. Sebuah hal yang cukup menarik ya teman-teman, dan menandakan bahwa ada potensi untuk kembali melanjutkan penguatan karena hari ini rejectionnya dari kisaran area support, di mana area support yang kita taruh di kisaran 6777 sampai 6746. Jadi ada rejection hingga akhirnya kembali menguat. Potensinya masih sama teman-teman, 6900, 6955 menjadi area target terdekat daripada kenaikan IHSG. Total transaksi hari ini walaupun market dibuka sampai jam 4 ternyata tidak membuat transaksi jauh lebih ramai. Hanya sekitar 8,6 triliun saja, di mana ada 193 saham mengalami kenaikan, 334 diantaranya turun, dan 194 tidak mengalami perubahan. Tidak terdapat net foreign buy ya teman-teman di RTI, sepertinya ada sedikit kendala, dan itu oke-oke aja. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah BP. Saham BP teman-teman hari ini naik cukup signifikan 11,56%. Bahkan sempat menembus area resistennya di 165 dengan mencetak high sampai 169. Sebelum akhirnya closingnya turun ya teman-teman dari 169 ke 164. Yang artinya kembali close di bawah area resisten. Untuk supportnya teman-teman boleh pantau area 154-150. Kalau misalnya dikasih kesempatan turun sampai ke area tersebut, area yang sangat menarik untuk bisa buy on weakness. Seperti yang kita lihat ya teman-teman, bahwa area 150 ini sama dengan area support di left shoulder, yang artinya kalau dikasih kesempatan turun, saham BP berpeluang membentuk inverted head and shoulders dengan neckline di 165 dengan potensi kenaikan menuju ke area 200. Terpantau juga pada perdagangan hari ini saham BP secara volume jauh lebih besar dibanding volume beberapa waktu terakhir. Ini menandakan sebuah hal yang menarik ya teman-teman, artinya sudah mulai kembali ada buyers yang membeli saham BP dan membuat saham BP mengalami kenaikan. Jadi kalau teman-teman mau cicil ke bawah, boleh cicil sampai area 150. Harusnya menarik untuk buy on weakness dan dengan target 164-165 serta ke 200. Saham kedua teman-teman yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Fastland Indonesia Tbk. Hari ini saham Fastland terpantau mengalami kenaikan ya teman-teman, sempat mengalami kenaikan hingga menyentuh area high di 126 sebelum akhirnya berangsur-angsur mengalami koreksi dan close di area 114. Bahkan close-nya berada di bawah area open-nya ya teman-teman. Secara umum saham Fast ini sebenarnya membentuk sebuah pola yaitu ascending triangle dengan neckline di 116. Sudah beberapa kali terpantau breakout ya teman-teman, walaupun akhirnya false break dan kembali lagi ke area support ataupun balik lagi ke area neckline daripada ascending triangle-nya teman-teman. Teman-teman boleh pantau supportnya di area 110, kalau masih mampu bertahan sebenarnya cukup baik untuk saham Fast. Karena sebenarnya potensi kenaikannya bisa sampai area 150. Dan hari ini teman-teman terpantau kenaikan sampai area 126 adalah area resisten juga. Dan kalau kita sedikit berandai-andai ya, maka ini bisa jadi area left shoulder. Kita sedikit berandai-andai.
Lalu yang di tengah ini bisa menjadi area head-nya. Dan yang di kanan ini kalau dikasih kesempatan koreksi teman-teman, sampai sekitaran 110 harusnya menarik sekali untuk buy on weakness. Jadi bisa jadi inverted head and shoulders dengan neckline di 126. Walaupun memang 126 ini ekornya cukup panjang ya teman-teman. Jadi silakan dipantau support terdekat 110 kalau dikasih kesempatan koreksi untuk buy on weakness dengan target kembali ke 126. Ataupun akan menyelesaikan kenaikan daripada ascending triangle-nya di 150. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Cuan. Salah satu saham IPO yang naik cukup signifikan ya teman-teman. Bahkan hari ini kembali naik 10,49%. Beberapa waktu yang lalu kita sempat membuat analisa saham Cuan di time frame 1 jam ya teman-teman. Dimana waktu itu dia membentuk ascending triangle dengan neckline 790-775, sempat dikasih turun lagi ya sampai 790 sebelum akhirnya ngegas naik ke atas. Yang menarik, potensi kenaikan dari saham Cuan untuk ascending triangle-nya berada di kisaran 960. Dan ketika saham Cuan berhasil breakout dari 880, sebenarnya ada sebuah pola baru yang dibentuk oleh saham Cuan, yaitu adalah cup and handle. Kurang lebih seperti ini dan ada potensi teman-teman untuk retest daripada area neckline cup and handle-nya. Jadi teman-teman boleh spare sampai area 855 kalau misalnya mau buy on weakness daripada saham Cuan dengan target terdekat 960, lalu bisa saja menuju ke area all time high di 1005. Ataupun kalau kita ukur potensi kenaikan daripada cup and handle ini, kalau kita lihat sebenarnya bisa break area all time high serta bisa saja menuju ke area 1150. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness, perhatikan area support terdekat di kisaran 855. Kalau jebol ada potensi turun ke 830 ataupun kembali ke area 790-775. Kalau kita lihat dari sisi volume yang ada, memang kenaikannya cukup didukung dan retrace-nya ke area neckline volumenya cukup kecil. Dan untuk saham terakhir teman-teman yang akan kita bahas pada hari ini adalah Indi. Saham Indi hari ini plus 2,05% dengan open di 2510 dan close di 2490. Yang membuat saham Indi memiliki candle warna merah ya teman-teman. Beberapa waktu yang lalu ketika Indi gagal breakout dari 2430, tepatnya di tanggal 30 Maret, kita ada membuat sebuah analisa Indi akan koreksi ya teman-teman dengan target ke 2270 sampai 2180. Tapi sayangnya Indi bergerak dengan sangat kencang sehingga tidak dikasih kesempatan untuk koreksi. Bahkan kalau kita lihat teman-teman, hari ini opennya di 2510 dan kemarin itu close-nya di 2440. Dan hal yang menarik juga adalah Indi sudah berhasil breakout daripada area neckline walaupun memang hari ini candlenya tidak terlalu bagus, di mana ada potensi untuk turun ke area neckline daripada rounding bottom yang terkonfirmasi ya teman-teman. Di mana area neckline-nya kita bisa gunakan area di 2430 sampai 2360. Jadi area tersebut bisa kita gunakan untuk buy on weakness daripada saham Indi 2430 sampai 2360. Di mana untuk potensi kenaikan saham Indi bisa saja menuju ke area 2870. Jadi kalau dikasih kesempatan buy on weakness, silahkan pantau teman-teman 2360 dengan potensi kenaikan 2870. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas 4 saham. Ada saham FAS, ada saham Indi, ada saham Cuan.
Dan yang terakhir adalah BP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini, bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.